Sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan, berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda di rumah? Saya mengharapkan dan berdoa semoga keadaan Anda baik-baik saja dan rumah Anda menjadi rumah yang diberkati. Sudah Romo, sudah ada perayaan Ekaristi, sudah ada ibadat, sering digunakan acara-acara lingkungan, sudah diperciki air Romo. Tetapi saudara, apakah rumah yang diberkati artinya sebatas itu saja? Karena begini, banyak orang bisa berbicara tentang rumahnya. Romo, rumah saya 1000 meter persegi. Romo, rumah saya ada kolam renangnya. Romo, rumah saya itu garasinya itu bisa muat 6 mobil. Romo, rumah saya itu ada basementnya, 4 lantai misalnya. Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang berkata, Romo, rumah saya tidak layak disebut sebuah rumah. Karena ya ruang tamu ya di situ, kamar makannya di situ, dapur ya di situ, semuanya di situ. Karena tinggalnya di rumah petak 2 kali 3 meter. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari Injil Markus tentang apa arti sebuah rumah. Apalagi kalau Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan Yesus sudah tinggal dan berkarya dalam rumah itu. Saya pernah mengatakan bahwa dalam Injil Markus kita bisa menemukan berkali-kali kata rumah disebut. Bukan sekedar 3 kali, tapi berkali-kali. Maka dari itu, saya mau mengajak saudara, lagi-lagi ambil stabilo, ambil pulpen, ambil buku catatan, dan juga kitab suci. Karena tanpa itu, sulit bagi Anda untuk mengikuti apa yang saya mau katakan ini. Karena saya mau men-sharekan apa yang menjadi penelitian saya secara sederhana ketika saya membaca Injil Markus. Saya sampai geleng-geleng, saya menemukan, wow, ternyata kata rumah dalam bahasa Yunani, oikos, dalam Injil Markus itu berarti sesuatu. Dalam Injil Markus digambarkan Tuhan Yesus seringkali mengajar, berkarya, menyembuhkan orang-orang sakit itu dalam 3 tempat. Yang pertama itu Tuhan Yesus seringkali digambarkan mengajar di pinggir danau Galilea. Ada beberapa kisah diceritakan dalam Injil Markus Tuhan Yesus ada di pinggir danau Galilea. Kemudian tempat yang kedua diceritakan juga Tuhan Yesus banyak berkarya, mengajar, menyembuhkan orang sakit. Itu ada dalam konteks perjalanan. Jadi di pinggir jalan, tiba-tiba Tuhan Yesus berjumpa dengan orang sakit, atau diprotes sama orang Farisi, orang Saduki, di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Sementara tempat yang ketiga, yang ternyata cukup banyak mendominasi, di mana Tuhan Yesus banyak mengajar, di mana Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat demi mukjizatnya, ternyata di dalam rumah. Rumah sendiri dalam Injil Markus bisa dibedakan menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama rumah biasa, yaitu rumah tinggal seseorang. Yang kedua rumah ibadah atau rumah sembayang yang disebut dengan sinagoga. Sementara yang ketiga itu juga digambarkan, sering diceritakan di akhir-akhir Injil Markus, Tuhan Yesus mengajar, berkarya di bait Allah, di rumah Allah di Yerusalem. Mari saudara-saudara kita gali yuk, kita bahas. Jangan lupa siapin kitab suci Anda. Kira-kira dalam Injil Markus ada 10 kisah di mana Tuhan Yesus berkarya di dalam sebuah rumah. Entah rumah biasa, rumah ibadah, ataupun bait Allah. Seringkali dalam rumah-rumah itu Tuhan Yesus banyak sekali mengajarkan ajaran-ajarannya kepada orang banyak, kepada para muridnya. Dan juga penyembuhan-penyembuhan, mukjizat-mukjizat, konflik-konflik dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat, orang Saduki juga banyak terjadi di ketiga tempat ini yang tadi saya sebutkan. Kurang lebih ada 10. Anda bisa catat, temukan satu-satu di mana kata rumah muncul dalam Injil Markus. Yang menjadi pusat perhatian saya adalah bagaimana keadaan rumah itu sebelum Tuhan Yesus datang ke situ.
Anda akan terkaget-kaget setelah Anda membaca. Karena rumah yang seharusnya menjadi tempat berteduh, tempat berlindung, tempat orang beristirahat, tempat orang membangun keluarganya, tempat orang bertumbuh dalam kasih, ternyata kita bisa menemukan ada begitu banyak orang-orang yang terluka, yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja di dalam rumah itu. Wah, kok menarik Romo nih kayaknya nih. Karena betul saudara-saudara, banyak sekali luka-luka dalam kehidupan kita. Itu kalau kita telisik-telisik, kita tarik mundur, itu munculnya diakibatkan dari pengalaman-pengalaman yang menyesakan. Pengalaman pahit, pengalaman negatif dari rumah kita masing-masing. Orang yang kata-katanya kasar, orang yang sombong, orang yang minder, orang yang suka pamer, orang yang gak bisa bergaul sama orang-orang lain, orang yang menjadi orang-orang sulit di pekerjaan, di sekolah, di gereja bahkan. Itu pasti kalau kita selidiki ada yang gak beres di dalam rumahnya. Gak percaya? Mari kita bahas. Misalnya, dalam Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Di situ karya pertama Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat. Apa yang ditemukan oleh Yesus di rumah ibadat itu? Yaitu orang yang sedang kerasukan setan. Saudara-saudara, manusia yang kerasukan roh jahat pasti hidupnya pahit, pasti tidak bahagia. Luar biasanya Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu dari orang ini, sehingga orang ini menjadi pulih kembali. Nah, pola-pola seperti ini kita temukan dalam kata rumah yang muncul dalam Injil Markus. Diceritakan sebuah rumah, lalu ada orang yang punya pengalaman negatif, orang yang punya kepahitan, orang yang punya luka. Lalu Yesus datang, Yesus mengadakan sebuah mukjizat, kekudusannya betul-betul memulihkan keadaan orang tadi. Luar biasa. Kita semua berharap keadaan seperti itu juga dialami oleh setiap rumah kita. Kemudian yang kedua, Anda bisa lihat di Markus bab 1 ayat 29 sampai 34. Yesus datang ke rumah Simon. Lalu di dalam rumah Simon ada ibu mertua Simon yang sedang sakit demam. Lalu polanya sama. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Lalu pengalaman negatif itu, sakit penyakit itu lenyap dan ibu mertua Simon bisa beraktivitas kembali. Luar biasa. Polanya sama. Kemudian Anda bisa lihat lagi di Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Di situ saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya, ada orang lumpuh diangkat oleh 4 orang ke atas atap di sebuah rumah di mana Yesus sedang ada di dalamnya. Orang lumpuh itu diturunkan, lalu Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Polanya sama, orang lumpuh itu menjadi sehat kembali, bisa berjalan lagi. Wow! Mau dong Romo, pola yang seperti itu terjadi dalam rumah kita masing-masing. Kemudian di Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Lewi, pemungut cukai, sedang duduk di rumah cukai. Kenapa Romo? Lewi sehat-sehat aja kok. Bahkan dia menjadi orang yang kaya karena dia pemungut cukai. Tetapi saudara-saudara, Lewi meskipun hartanya banyak tapi hidupnya tidak bahagia. Karena dia dibenci sama orang-orang lain sebangsanya. Kalau orang-orang ketemu sama dia, orang-orang meludah. Karena apa saudaraku? Lewi sebuah suku yang dikhususkan untuk Tuhan. Untuk melayani rumah Allah. Menjadi imam, menjadi pelayan-pelayan rumah Allah. Tapi Lewi ini malah kerja di rumah cukai. Orang ini sedang salah jalan saudara-saudara. Hidupnya gak bahagia. Pasti oleh keluarga besarnya dia dihina sehina-hinanya. Meskipun hidupnya mewah, kaya raya, dia tidak bahagia. Oleh Tuhan Yesus dipulihkan kembali. Luar biasa. Dalam rumah banyak terjadi dosa-dosa berat, kebencian, permusuhan dalam anggota keluarga. Oleh Tuhan Yesus juga dipulihkan. Jadi di sini kita bisa melihat yang dipulihkan, yang disembuhkan bukan cuma sakit penyakit fisik,
tapi juga relasi-relasi antar keluarga. Panggilan seseorang juga dipulihkan. Itu luar biasanya. Kemudian kita lihat lagi di Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Di situ diceritakan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dikatakan, kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah kanannya. Lagi-lagi saudara-saudara, tangan kanan, tangan yang bisa diandalkan, tangan yang bisa bekerja, tangan yang bisa melayani, itu juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi penyembuhan di hari Sabat orang yang lumpuh sebelah kanannya bisa dibaca secara harafiah, memang dia sakit tangan kanannya, tapi juga punya makna lain, yaitu soal pelayanan, soal aktivitas. Aktivitas seseorang, ketidakmampuannya dalam melayani juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Kemudian Anda lihat lagi di Markus bab 3 ayat 20 sampai 30. Di situ dikatakan kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Datang orang banyak berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Lalu dikatakan ada orang-orang di situ yang menuduh Yesus sebagai ia kerasukan Beelzebul. Ini ada sesuatu yang menarik saudaraku, yaitu di ayat 25 dan 27. Karena dari mulut Tuhan Yesus keluar betul-betul keluarga, rumah tangga, rumah harus menjadi kekuatan bagi setiap orang. Dikatakan, jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Maka keluarga Kristiani yang akhir-akhir ini sedang dirongrong, digedor dengan masalah-masalah dari berbagai macam pihak, sakit penyakit, masalah ekonomi, perselingkuhan belum lagi, ketidaksetiaan, cinta yang menjadi dingin. Di Markus bab 3 ayat 25, keluarga jangan sampai terpecah-pecah karena tidak akan bertahan. Kemudian di ayat 27, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat. Maka bukan cuma soal dinding, bukan cuma soal atap yang bisa bertahan berpuluh-puluh tahun, tetapi orang-orang yang tinggal di dalamnya itu juga harus kuat dalam iman. Itulah yang membuat keluarga-keluarga bertahan. Luar biasa bukan saudara-saudara? Tuhan Yesus mendefinisikan apa arti kata rumah. Rumah memang penting bangunannya, tapi yang lebih penting adalah orang-orang yang tinggal di dalamnya. Harus punya kekuatan dalam soal iman, rasa percaya pada Tuhan. Kemudian yang luar biasa lagi, masih konteks yang sama, yaitu Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Lagi-lagi konteksnya masih di dalam sebuah rumah. Ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus datang mau menjemput Tuhan Yesus. Karena tadi Yesus dianggap kerasukan Beelzebul. Di situ Tuhan Yesus mendefinisikan sekali lagi apa arti rumah, apa arti keluarga. Apakah Anda tahu saudara-saudara, dalam perikop ini adalah salah satu ajaran paling revolusioner. Sebuah kebaharuan yang dibawa oleh Tuhan Yesus yang selama ini belum pernah ada dalam budaya-budaya, bangsa-bangsa, bahkan agama-agama sebelumnya. Dalam orang-orang Yahudi, Yunani, Romawi, itu yang namanya keluarga, ya sedarah, sedaging. Tetapi oleh Tuhan Yesus, dalam perikop ini, ibuku dan saudara-saudaraku adalah yang melakukan kehendak Allah. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ajaran ini adalah ajaran Tuhan Yesus yang sangat mengubah wajah dunia, di mana keluarga bukan lagi yang sedarah, tetapi semua orang bisa disebut sebagai saudara dalam Tuhan. Nggak harus kakak, adik, ibu, ayah, anak gitu, tidak. Tetapi semua orang adalah saudaraku. Luar biasa. Inilah yang merubah wajah dunia. Inilah yang belum pernah ada di tempat-tempat lain sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi Markus bab 5 ayat 35 sampai 42. Yaitu kisah Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus yang mati. Di situ saudara-saudara terjadi di dalam sebuah rumah. Yairus adalah kepala rumah ibadat, anaknya di rumahnya mati.
Di situ saudara-saudara, bukan sekedar Yesus datang lalu membangkitkan anak Yairus, tetapi betul-betul Tuhan Yesus membawa Yairus, istrinya, keluarga besarnya untuk percaya pada Allah. Disinilah lagi-lagi saudara-saudara kita bisa menemukan bahwa kehadiran Tuhan Yesus dalam sebuah rumah betul-betul membawa dampak yang sangat positif. Terjadi mukjizat setiap hari di dalam rumah kita. Kemudian kita lihat lagi, loncat di Markus bab 9 ayat 33. Dikatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, bertanyalah murid-muridnya tentang siapakah yang lebih besar di antara mereka. Saudara-saudara, lagi-lagi kita bisa melihat bahwa luka-luka di dalam sebuah rumah bisa soal persaingan. Siapa anak emas? Siapa anak yang paling disayang? Biasanya yang paling disayang kalau yang tajir, yang punya banyak duit sama orang tuanya. Sementara yang dianggap kere, dianggap anak tiri. Di sini saudaraku, lagi-lagi sebuah ajaran Tuhan Yesus yang bisa memperbaiki kehidupan kita. Di ayat 35. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 muridnya. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Itu kuncinya, bukan soal materi yang dimiliki oleh seseorang yang membuat dia paling hebat di antara keluarganya, tapi siapa yang punya hati untuk melayani. Siapa yang ada setiap anggota keluarganya sedang dalam kesulitan. Siapa yang punya tangan yang sangat ringan untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang membutuhkan. Siapa yang mulutnya mengeluarkan kata-kata penghiburan, pemberi semangat. Itulah yang terbesar, luar biasa. Kemudian kita lihat lagi di Markus bab 14 ayat 3 sampai 9. Terjadi di rumah Simon si Kusta. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta sedang duduk makan. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli, pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kita semua tahu kisahnya saudaraku, seorang perempuan yang punya dosa sangat berat, mengalami pengampunan, dipulihkan harkat martabatnya, dipulihkan masa depannya, terjadi di dalam sebuah rumah. Di dalam sebuah rumah, hendaknya setiap orang juga mengalami diampuni, mengalami pengampunan, bisa mengampuni saudara-saudaranya. Karena dengan mengampuni, kita diampuni oleh Allah. Luar biasa bukan? Kemudian yang terakhir yaitu Markus bab 14 ayat 12 sampai 21. Yaitu konteksnya perjamuan malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Itu juga terjadi di rumah. Dikatakan, lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Jadi terjadi di sebuah rumah. Sebagaimana kita tahu saudaraku, di rumah itu terjadi sebuah pengkhianatan dari salah seorang murid Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, banyak dari kita mengalami luka yang sangat pedih ketika terjadi pengkhianatan di dalam rumah kita. Pengkhianatan yang datang dari orang-orang yang seharusnya kita sayangi dan menyayangi kita. Perselingkuhan, pasangan punya pil, punya will, ketidaksetiaan. Anak-anak lebih suka di luar rumah daripada di rumahnya sendiri. Karena di rumahnya nggak mengalami home, nggak diterima di rumahnya. Disitulah terjadi penyangkalan. Tetapi luar biasanya saudara-saudara, Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang luar biasa, Yesus mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Kasih inilah yang bisa memulihkan kehidupan kita. Itulah saudara-saudaraku, kemunculan kata rumah yang ternyata luar biasa ya. Polanya sama, dalam sebuah rumah ada banyak luka, kepahitan, pengalaman tidak enak, pengalaman tidak dikasihi, pengalaman terbuang. Tetapi setelah Yesus hadir di dalam rumah itu, tinggal dalam rumah itu, terjadi sebuah transformasi, pertobatan, sebuah perubahan kualitas menjadi jauh lebih baik lagi. Saya berharap dan berdoa di rumah-rumah kita juga
Yesus boleh datang dan tinggal di dalamnya dan memberikan energi positif, rahmat berkatnya, sehingga rumah tangga kita semakin kuat, menjadi sumber kebahagiaan, sumber kekuatan bagi kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.